Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini saya akan membahas semua hutang di pinjol itu bisa lunas asal pinjolnya itu bangkrut. Nah, kenapa begitu? Karena saya akan membaca ya suatu berita. Pinjaman online sekarang hampir memasuki masa sulit. Nah, berita ini dilaporkan oleh CNBC. Walau berita ini sudah agak lama, tapi ini adalah berita yang valid. Jadi warga Indonesia yang tidak membayar pinjaman online itu semakin bertambah, apalagi di akhir tahun ini. Dan informasi ini dapat dipercaya karena bersumber dari berita langsung dari CNBC. Kalian bisa mengeceknya ya untuk informasi lebih lanjut. Nah, berdasarkan laporan dari OJK, informasi ini dianggap valid dan serius. Bukan hanya untuk menyampaikan berita, saya juga ingin berbagi informasi penting serta tips dan trik yang mungkin bermanfaat bagi kita semua. Nah, bagi yang masih terjerat di pinjaman online atau memiliki kekhawatiran, penting untuk mengetahui bahwa berita ini bukan main-main. Dan laporan dari CNBC menegaskan hal yang tersebut. Saya tidak hanya ingin menyampaikan informasi, tetapi juga memberikan tips dan trik yang dapat membantu teman-teman semua. Bagi teman-teman yang masih terjerat pinjaman online atau ragu-ragu untuk menggunakan layanan pinjol atau ingin gagal bayar nih, video ini akan memberikan informasi lebih rinci. Nah, dalam video ini saya akan membahas secara detail tentang situasi banyak nih warga Indonesia yang enggan membayar pinjaman online. Saya akan menjelaskan mengapa hal ini terjadi, ya, mengapa hal ini banyak banget warga Indonesia yang nggak mau bayar pinjol. Dengan fokus kekhawatiran atau teror pesan intimidasi yang penagih utang ya, pokoknya itu kita fokus ke situ dulu. Nah, selain itu, saya akan membahas konsep di balik ketakutan ini, termasuk reaksi orang Indonesia terhadap ancaman seperti penyebaran data pribadi di media sosial. Banyak warga Indonesia yang menghindari pembayaran pinjaman online, ya banyak yang gagal bayar. Nah, akhirnya mencoba mencari pinjaman dari aplikasi lain, seperti Akulaku sebagai alternatif. Namun tindakan ini juga dapat menyebabkan terjebak dalam pinjaman gali lubang tutup lubang. Jadi kalau kalian sudah punya hutang ini, kalian gagal bayar nih, kalian ujung-ujungnya malah cari pinjaman lain. Nah, kemudian orang tersebut mengambil pinjaman lagi dari aplikasi pinjaman lain seperti mungkin di EasyCash atau di Kredivo atau sejenisnya untuk menutupi pembayaran hutangnya di Akulaku atau di hutang yang lainnya. Nah, akibatnya semakin banyak orang yang terjerat di pinjaman online dan akhirnya mereka gagal membayar pinjaman online di aplikasi pinjol tersebut. Ya, banyak banget orang akhirnya terjerat pada siklus gali lubang tutup lubang. Saya menekankan kepada teman-teman semua, terutama bagi yang masih ingin menghindari pembayaran atau masih terjerat di aplikasi, bahwa ada beberapa saran yang perlu kalian ingat. Saya sarankan, jika teman-teman tidak ingin atau sulit membayar pinjaman, sebaiknya tetap membayar sesuai kemampuan aja. Namun jika teman-teman tidak ingin membayar di satu sisi, namun masih takut dengan penagihan hutang dan ancaman melalui WhatsApp, telepon, atau penyebaran data pribadi gitu kan. Nah, di sini saya sarankan untuk berhenti membayar sementara, abaikan saja, atau menunggu hingga ada uang nantinya. Jangan sekali-kali meminjam dari aplikasi lain jika uang yang dimiliki masih digunakan untuk membayar di pinjaman yang lain. Nah, jadi jika teman-teman memiliki uang untuk membayar, sangat disarankan untuk membayar agar tidak semakin terjerat lah kalau ada uang. Namun jika teman-teman tidak memiliki uang atau uangnya kepake, sebaiknya jangan mencoba untuk meminjam dari aplikasi lain. Lebih baik berhenti membayar sementara dan menunggu hingga ada dana yang cukup. Intinya kalian beranikan untuk digagal bayarin aja. Ya, karena itu adalah solusi dari lepas dari pinjaman online. Hindari siklus membayar pinjaman satu dengan meminjam yang di aplikasi lain, karena hal ini dapat membahayakan diri sendiri, di keluarga kalian, dan mungkin di hidup kalian. Saya memberikan saran ini berdasarkan pengalaman pribadi saya, ya, dalam penagihan hutang dari beberapa aplikasi yang saya gunakan. Di situ saya gagal bayar, dan pada akhirnya saya bisa melunasinya. Nah, khususnya waktu itu saya gagal bayar di Akulaku. Dari pengalaman saya, dari Akulaku yang datang ke rumah, sampai sekarang saya memiliki hubungan baik sama DC-nya. Jadi saya bisa tahu, akhirnya saya bisa kenalan sama DC Akulaku tersebut. Nah, DC tersebut menagih hutang saya dengan cara yang agak galak nih awal-awalnya. Akhirnya kami berbicara, berdiskusi, berbagi pengalaman hingga saat ini, akhirnya saya menjadi akrab. Nah, dari pengalaman ini, saya berbagi tips dan trik pengalaman seputar masalah pinjaman online. Saya berencana untuk terus memberikan informasi ini yang mungkin bermanfaat kepada teman-teman di masa depan nih, atau teman-teman yang sedang terjerat sama pinjaman online. Ya, jadi saya tidak ada henti-hentinya untuk memberikan edukasi galbay untuk kalian semua. Nah, terkait dengan masalah banyak yang warga Indonesia yang tidak membayar hutang di aplikasi pinjol, sebenarnya kasus ini sering kali dimulai dari mereka yang terjerat
dalam satu pinjaman online dan enggan membayar setelah melewati masa pembayaran. Mereka sudah diingatkan nih, ditagih, bahkan dihadapi dengan teror. Namun mereka malah memilih untuk meminjam di aplikasi lain untuk membayar pinjol yang sebelumnya. Nah, ini akhirnya terjerap sama gali lubang tutup lubang. Misalnya, setelah melunasi pinjaman di Aku-Laku, mereka malah meminjam lagi di aplikasi lain seperti EasyCash. Nah, ini menciptakan suatu lingkaran berbahaya di dunia pinjaman online. Jadi saya ingin menyarankan ya teman-teman untuk lebih berhati-hati, terutama jika tidak memiliki uang. Lebih baik menghindari meminjam lagi di aplikasi pinjaman online karena itu dapat membahayakan kondisi keuangan kalian, membahayakan kondisi finansial kalian. Nanti ujung-ujungnya kalian malah pusing dan malah terjerat sama pinjaman online. Nah, kenapa hal ini terjadi? Karena lingkupnya sangat berbahaya dan dapat membahayakan semua pihak, termasuk teman-teman, termasuk teman-teman semua. Ya, informasi ini saya bagikan, ini diharapkan dapat memberikan manfaat dan menjadi gambaran bagi teman-teman agar tidak terlalu takut menghadapi penagihan utang atau DC lapangan. Pendekatan yang ramah menyambut dengan baik saat DC datang, menawarkan minuman atau memberikan cemilan sebagai tanda silaturahmi, mungkin bagi saya adalah cara yang baik untuk menciptakan situasi yang positif. Nah, sikap yang baik dan saling menghormati dalam komunikasi dapat membantu mengurangi sebuah ketegangan. Pokoknya nggak ada ribut-ribut lagi lah gitu kan, nggak bikin tetangga malu atau akhirnya tetangga tahu gitu. Kita tahu lah kalau DC yang datang itu sebenarnya beberapa orang yang datang itu oknum. Mereka nggak bawa surat SPPI, nggak bawa surat apalah gitu, surat kuasa dan sebagainya gitu. Kalau kita pertanyakan, ujung-ujung emang akan ribut. Terserah kalian deh. Kalau kalian pingin ribut seperti itu, silakan. Mungkin kalian kalian boleh tanya mana suratnya, mana kelengkapannya. Nah, mungkin DC akan bilang, kalau saya nunjukin emang kalian pengen bayar. Nah, ujung-ujungnya akan ribut. Daripada ribut-ribut seperti itu, saat DC itu datang, saya berbicara seolah-olah yang datang adalah orang biasa. Ya, duduk, ngobrol, dan saya tidak membebani pikiran saya bagaimana kalau yang datang itu adalah DC-DC yang galak. Jadi, akhirnya tercipta gimana komunikasi-komunikasi yang positif. Pada intinya juga, DC adalah seorang manusia yang dimana saat dia dipermalukan, DC juga akan merasa dimana dia akan mengkonter dirinya sendiri. Akhirnya terjadilah sebuah keributan yang tidak bisa kita hindari. Nah, penting juga untuk tidak terlalu membebani diri dan hanya berjanji sesuai dengan kemampuan kita nih. Nah, memberikan kabar baik jika kita memiliki uang nantinya adalah langkah yang mungkin yang bijak gitu kan, atau menyampaikan dengan hormat dan membuat DC itu memahami situasi kita. Pendekatan yang ramah menyambut dengan baik saat DC datang, menawarkan minuman atau memberikan cemilan sebagai tanda silaturahmi, mungkin bagi saya adalah cara yang baik untuk menciptakan situasi yang positif. Nah, sikap yang baik dan saling menghormati dalam komunikasi dapat membantu mengurangi sebuah ketegangan. Teror WhatsApp dan ancaman lainnya lebih baik hadapi dengan tenang dan rileks. Nah, jadi intinya kalau kalian segala bayar apapun, tetap tenang, tetap waras, jangan pernah gali lubang tutup lubang. Semoga informasi ini bermanfaat. Akhir kata dari saya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.